Oke, sebentar, mana ya? Sebelum ini saya awali dulu ya, saya ada cerita dulu nih. Kalian tahu ini nggak? Tahu vending machine nggak? Ada yang tahu nggak vending machine itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Atau pernah pernah ini nggak? Pernah ketemu nggak? Atau pernah memakai nggak? Pernah Pak di Ancol. Di sana di Ancol beli buat apa itu vending machine itu? Beli minum Pak. Nah, jadi sebenarnya vending machine itu ini ya apa mesin penjual otomatis gitu ya, yang tidak harus minuman ya biasanya ya. Kadang ada yang unik-unik gitu. Jadi ada yang makanan, terus ada juga yang alat elektronik ya. Itu di Jepang ada yang seperti itu. Terus ada juga yang ini menjual eh, kepiting hidup. Nah, itu dijual lewat vending machine. Terus ada juga yang ini vending machine untuk apa namanya? Beras ada juga itu ya. Jadi intinya sih di situ ini ya apa? Mesin penjual otomatis gitu. Nah, ini ada cerita nih. Ada seseorang dia dari ini ya, dari negaranya, dia mau ke luar negeri dia. Nah, jadi ke luar negeri dan di luar negeri itu dia ketemu ini, nemu vending machine. Nah, dia ceritanya mau beli minuman gitu. Nah, ini gambarnya kelihatan ya. Nah, ini nih. Ini ada orang nih. Nah, dia ingin membeli minuman yang ada di vending machine ini. Nah, tapi dia ini ya karena belum tahu nih makainya seperti apa, cara menggunakannya seperti apa. Jadi dia dia cuma datang ke vending mesinnya dan minumannya nggak keluar. Iyalah jelas ya, karena kan dia belum belum ngapa-ngapain gitu ya di sini. Dia tidak melakukan aksi apapun ke mesinnya gitu ya. Nah terus dia pikir mungkin dia harus memasukkan koin gitu ya, koin ke dalam vending mesin ini supaya dia bisa mengeluarkan minumannya. Nah jadi dia dari negaranya, katakanlah dia dari ini ya, dari Jepang gitu misalkan ya. Terus ini dia mau ke mana ya? Misalkan ini ada di Eropa gitu ya, misalkan atau di tapi ini tulisannya ini ya. Ya katakanlah misalkan ini di negara yang lain gitu, misalkan di Inggris gitu ya. Nah, terus eh, dia kan dari negaranya dia bawa koin. Nah, koinnya nih misalkan. Nah, dia bawa koin dari negaranya, terus dia mau masukkan ke vending mesinnya. Wah, ternyata setelah dimasukkan minumannya tidak keluar gitu ya. Dan dia sudah memasukkan banyak juga, wah ternyata tidak mengeluarkan minumannya. Wah dia bingung nih apa yang salah dengan koinnya. Nah ternyata ini ada temannya yang datang gitu ya. Nah ini nih temannya nih. Nah temannya datang, dia ngasih tahu katanya vending machine ini itu harus menerima koin yang ada di negara yang ini tadi ya. Misalkan ini tadi di negara Inggris gitu ya. Nah jadi dia nggak bisa pakai koinnya dari negaranya si ini. Ini katakanlah si Nobita ya. Nah, jadi akhirnya si temennya ini dia kasih kasih apa namanya satu keranjang koin gini ke si ini. Jadi di sini isinya itu ada banyak koin di sini ya. Nah, dia dikasih ke si Nobita ini. Isinya ini koin yang ini ya, koin yang bisa dipakai di vending machine ini gitu. Nah, isi dari keranjang ini tuh ada dua jenis koin. Nah, jadi koinnya itu ini nih. Nah, jadi ada koin yang di sini satuannya dia pakai sen ya. Jadi di sini satuannya 5 sen, ini satuannya 10 sen ya. Oke. Nah, terus dia mau coba nih masukkan koin-koin yang dikasih sama temannya tadi ke vending machine ini. Nah, tapi di sini ada tulisannya nih katanya
harga dari minumannya itu 25 sen. Nah, berarti kan dia harus memasukkan beberapa koin ya. Beberapa koin dari yang dia punya dimasukkan ke vending mesinnya sampai jumlahnya itu minimal 25 sen. Nah, berarti ya tentunya caranya ada banyak ya. Dia bisa masukin yang 5 dulu, terus masukin yang 10, terus berapa lagi? Masukin yang 10 lagi, itu udah sampai ini ya, sampai 25. Nah, coba kita ambil contohnya aja nih. Misalkan kalau dia masukinnya 5 dulu, terus masukin 10, terus masukin lagi 10 ya. Nah, ini totalnya udah berapa nih? 25 ya. Nah, ini dia sudah bisa mengeluarkan minumannya dengan cara ini. Nah, ini totalnya sama dengan 25. Jadi sebenarnya minimal 25. Jadi kalau lebih itu masih bisa. Nih, ini minumannya keluar nih. Dia mengeluarkan minuman yang dia mau tadi. Nah, gitu. Tapi ada cara yang lain nggak? Ini selain 5, 10, 10. Nah, kalau misalkan dia cuma menginputkan 5 saja, kan belum keluar ya? Iya, karena kalau 5 saja kan ini ya ininya totalnya baru 5 ya yang dia bisa ya yang mesin terima itu ya baru 5 ini. Terus kalau misalkan dia cuma 5 sama 10 ini totalnya baru berapa nih? Baru 15 ya. Oke, sebentar ini saya pindahin tadi. Nah, sehingga haruslah jumlahnya itu ini 25. Jadi kalau yang di sini tadi ini dia masih belum bisa. Nah, yang di sini juga masih belum bisa. Nah, kalau yang di sini, nah ini sudah bisa ya. Nah, ini sudah bisa mengeluarkan minumannya. Nah, tapi kalau misalkan lebih gimana? Nah, ternyata kalau lebih itu bisa juga. Misalkan nih, dia pertama menginputkan koinnya 10. Terus berikutnya koinnya 10 lagi deh. Terus yang ketiga juga 10 lagi. Nah, ini kalau dihitung ada berapa nih? Jumlahnya ada 30 ya. Nah, berarti meskipun ini lebih dari 25 ternyata masih bisa mengeluarkan koinnya ya, minumannya. Ya, jadi kondisinya ketika koinnya ya yang sudah diinputkan ke mesinnya ini minimal itu sudah 25, dia bisa mengeluarkan ini tadi minumannya yang dia mau beli tadi gitu ya. Oke. Nah, sekarang permasalahan yang seperti ini nih kan ada ini ya, ada kemungkinan apa nih? Rangkaian instruksi sebenarnya. Jadi instruksi di sini ya dia memasukkan apa gitu ke dalam, dia memberikan perintah apa ke mesinnya sehingga si mesinnya ini meresponnya gimana? Apakah bisa menerima? Artinya menerima itu ya menghasilkan apa yang dia minta ya oleh si penginput tadi, atau menolaknya. Menolak ini artinya ya dia tidak memberikan apa yang diinginkan tadi gitu ya. Nah, kemungkinannya kan seperti itu. Nah, jadi sekarang gimana kita bisa mendesain ini, mendesain mesin yang bisa tahu seperti ini tadi gitu ya. Jadi kalau diinputkannya seperti ini, dia bisa memberikan ini apa bisa memberikan minumannya atau artinya menerima instruksinya lah gitu ya. Atau yang seperti ini nih dia tidak bisa memberikan ini, tidak bisa menerima lah artinya ya. Oke, nah jadi kita bisa mendesain itu dengan notasi-notasi seperti ini. Jadi kita awalnya mulai dari ini ya, dari sebentar. Nah, jadi kita mulainya dari ini kondisi awal. Jadi kondisi awal itu vending mesinnya kan belum menerima koin ya. Karena belum menerima koin,
Berarti ya kalau kita akumulasikan koin yang sudah diterima ya berarti bernilai 0 gitu ya. Nah, kita mulai dari sini. Oke, terus tadi kan kita punya koinnya ada 2 ya. Ada yang bernilai 5, yang 5 tadi itu yang ini ya. Nih, yang ini. Sama ada yang bernilai 10. Nah, ini kita misalkan aja ya. Kita misalkan yang bernilai 5 ini kita kasih nama apa? Kita kasih nama A gitu ya. Ini A itu yang 5, kalau B itu yang 10 gitu. Nah, jadi dari kondisi yang awal tadi, yang ini, jadi kondisi ini kita notasikan dengan lingkaran ya. 0 yang di dalam ini artinya total koin yang sudah diterima si vending mesinnya. Nah, jadi kalau misalkan si vending mesinnya kita kasih koin A, berarti kan kondisinya akan berubah ya. Yang awalnya 0 dia akan berubah menjadi berapa? Jadi 5 karena koin A-nya bernilai 5. Tapi kalau misalkan kita dari awal tadi yang diinputkan adalah koin B, berarti gimana? Kondisinya menjadi bernilai 10 ya. Tuh, jadi bernilai 10. Nah, jadi sebenarnya lingkaran-lingkaran ini nih kemungkinan kondisi ya, atau istilah lainnya disebutnya state kalau di sini. State itu ya kondisi gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan dari awal tadi kita menginputkan yang A, terus setelah dari sini kita mau memasukkan koin lagi. Misalkan koin A lagi gitu. Berarti jadinya berapa? Yang awalnya 5 dimasukkan A lagi, jadinya berapa? Jadi berapa? Jadi 10. 10 ya. Nah, berarti kalau ini kita inputkan A, dia akan berpindahnya ke sini. Berpindah kondisinya atau kondisinya berubah ya dari sini menjadi sini gitu. Nah, ini jadi A. Oke, tapi kalau misalkan dari sini kita mau berikan B itu gimana? Berarti menjadi 15 karena si B-nya itu berapa? 10 ya. Nah, jadi karena 15 ini kan kondisinya belum ada tadi ya. Nah, ini kita buat kemungkinan yang baru. Di sini 15. Ini B gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba dari semua kondisinya ini kita coba berikan inputan lagi gitu. Artinya setelah sampai di sini kita coba masukkan koin lagi. Nah, kemungkinannya itu kemana gitu ya. Coba kalau dari 10 ini kita kasih A, berarti dia jadinya ke 15. Oke. Terus kalau dari 10 kita kasih B, karena B-nya tadi 10 ya, berarti 10 tambah 10 itu 20. Berarti kita perlu membuat kondisi yang baru di sini. Nah, ini misalkan 20. Oke, ini B. Nah, ini dari kondisi 10 ini kan dia sudah ada keluaran A dan B ya, berarti sudah cukup. Terus dari ini, dari yang 15. 15 dikasih A, dia ke 20. Kalau dikasih B, dia jadinya 25 ya. Nah, ini jadi 25. Oke, ini sudah. Nah, sekarang yang 20. Kalau dikasih A, dia ke sini. Dikasih B, dia kemana? Nah, ternyata ini, kita lihat dulu nih. Tadi kan targetnya itu minimal 25 sen ya, untuk bisa mengeluarkan ini, minumannya. Berarti kondisi yang terakhir ini, kita buatnya tidak hanya tepat 25, ya, tapi di sini mungkin kita buatnya ini. Di sini kemungkinannya, kondisi yang di sini adalah ketika sudah lebih besar atau sama dengan 25. Jadi kalau 20 dikasih A ke sini, dikasih B ke sini juga gitu ya. Nah, gitu. Nah, untuk ini ya, apa ya, menyingkat tulisannya supaya tidak banyak panah ya. Kalau misalkan garis ini dari kondisi yang sama dan menuju ke kondisi yang sama juga, ini bisa dituliskan satu garis saja. Jadi di sini bisa A atau bisa B. Ini kalian pisahkannya pakai koma gitu ya. A, koma, B gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kondisi yang lebih besar sama dengan 25 ini kan sebenarnya memang kondisi akhir ya, kondisi akhir. Tapi ini masih memungkinkan kalau mau kita kasih inputan lagi.
Artinya meskipun koinnya yang dimasukkan itu sudah mencapai 25 atau lebih, kita masih bisa memasukkan koinnya lagi. Tapi yang keluar ya tetap satu minumannya tadi. Artinya ya itu masih termasuk bisa instruksi yang diterima gitu untuk mengeluarkan si minumannya. Nah, jadi ini kalau dimasukkan A, dia akan ke sini juga ya, ke dirinya sendiri. A. Kalau ditambahkan yang B juga tetap ke dirinya sendiri. Jadi di sini ada yang disebutnya looping. Looping itu ya dia eh, garis yang bermula dari suatu kondisi atau state, terus dia menuju ke dirinya sendiri juga ya. Jadi di sini looping. Oke, nah jadi ini adalah desain yang tadi nih, desain yang bisa kita rancang untuk merepresentasikan ini tadi ya, sistem yang ada di vending machine ini. Kalau inputannya itu ada dua kemungkinan ini ya, yang 5 sama yang 10, A sama koin B tadi itu. Nah, kalau kita lihat yang di awal tadi ya, awal cerita tadi, si orangnya ini, si Nobita ini, dia kan tadi awalnya ingin mendapatkan ini ya, mendapatkan minumannya, tapi dia tidak melakukan aksi apa-apa gitu. Itu sebenarnya dia ini juga dia melakukan inputan, tapi inputannya itu adalah string kosong atau epsilon disebutnya. Jadi epsilon itu notasi untuk string kosong. Jadi kalau misalkan di himpunan itu ada himpunan kosong, kalau di string itu ada string kosong ya, dinotasikan epsilon. Artinya kalau kita memberikan instruksi string kosong ini ya ke dalam vending machine ini, itu tidak diterima oleh si sistem vending machine-nya. Artinya tujuannya ini tidak akan tercapai gitu ya. Karena ya string kosong berarti dia tidak menginputkan apa-apa nih. Jadi dia baru di sini aja kondisinya. Oke. Terus kalau misalkan koin yang dia bawa tadi dari rumah gitu, ini kita notasikan aja koin C ya. Karena kan dia berbeda dengan A dan B. Nah, ini juga membuat dia tidak bisa diproses sampai sini gitu. Karena inputan yang diperbolehkan itu hanya A dan B gitu ya. Oke, jadi dia karakter yang asing gitu ya, tidak ada di alfabet yang ada di sini. Nanti kita bicara tentang alfabet itu apa. Oke, nah jadi ini kalau kita himpunkan ya, contoh-contoh rangkaian instruksi yang bisa membuat si vending machine-nya itu mengeluarkan minuman tadi. Berarti contohnya tadi apa? Kita bisa tuliskan sebagai string yang diterima gitu ya. Karena diterima di sini adalah artinya ya itu mencapai tujuannya. Nah ini biasanya kalau yang menjadi tujuan itu lingkarannya kita double gini garisnya. Kalau yang kondisi awal itu biasanya kita tuliskan dengan tanda panah di sebelumnya seperti ini. Oke. Ini nggak double ya nih. Ini maksudnya lingkaran biasa tadi. Yang double itu yang di sini. Oke. Nah, contoh string yang diterima berarti apa saja? Ini kita bisa lihat ya. A, B, B gitu ya. A, B, B. Terus apa lagi? Misalkan B ke sini kan. Terus ke sini A, terus ke sini B gitu juga ya. Bisa juga ya. B, A, B. Meskipun jumlahnya nanti lebih dari 25 ya nggak masalah ya. Karena kondisi di sini kan memang lebih besar sama dengan 25. Jadi ya nggak apa-apa lebih besar dari 25. Oke, terus apalagi? Kalau misalkan A, A, A semua, bisa nggak nih? A-nya ada 6. Berarti gimana? Kan A sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang keenamnya dia looping ya. Nah, dia looping. Nah, ini juga yang diterima. Oke. Kalau yang string yang di sini kita katakan kalau tidak diterima itu ditolak ya di sini. Ditolak karena tidak mencapai tujuan gitu. Contohnya yang ditolak itu ya kalau cuma string kosong. Jadi dia tidak menginputkan apapun gitu ya. Wah, ini string kosong berarti. Terus misalkan kalau stringnya itu memang tidak mencapai tujuannya, misalkan cuma A, B aja. Berarti kalau A, B saja kan cuma sampai di sini ya. Gitu. Atau mungkin B, B. Nah, ini juga cuma sampai sini. Nah, atau mungkin gini. A,
C, B gitu. Nah, ini juga gitu ya. Kenapa ditolak? Karena C itu bukan inputan yang bisa diproses di sini gitu. Dia bukan karakter yang bisa proses di sini. Jadi kalau misalnya A, nah ini tidak ada jalur untuk C. Berarti dia akan stuck, dia tidak akan mencapai tujuan. Nah, ini adalah contoh yang string yang ditolak gitu ya. Oke, nah ini. Jadi kita sudah, ini sebenarnya ada banyak lagi ya. Ini ada banyak lagi yang diterima. Ini ada banyak juga ya yang ditolak seperti itu. Nah ini kalau kita himpunkan jadi satu himpunan, yang ini kita himpunkan jadi himpunan L. Sebenarnya L ini dari kata language ya, atau disebutnya apa? Bahasa. Oke ya, jadi ini kan sebenarnya rangkaian string ini kadang bisa kita sebut juga sebagai kata atau sebagai kalimat gitu ya. Artinya itu kalau kita himpunkan ini bisa jadi suatu bahasa. Ya, bahasa itu kalau dengan aturan yang diberikan ya, kalau ada aturannya dan bagaimana cara membentuk kata atau kalimat dalam bahasa tersebut, itu akan menjadi bahasa yang formal. Karena formal itu berarti ada aturannya, bagaimana menyusun kata tersebut dari rangkaian karakter, mungkin dari string juga yang dikombinasikan, sehingga ini disebutnya bahasa formal, karena ada aturannya seperti itu. Nah, kemudian ini sistem yang seperti ini kan harapannya setelah dia menerima inputan, kesimpulan akhirnya ini akan didapatkan secara otomatis ya. Kesimpulan akhirnya itu maksudnya apakah rangkaian stringnya ini itu diterima atau tidak. Nah, itu kan kesimpulan akhirnya kan seperti itu. Jadi validasinya ya seperti itu ya. Jadi kalau yang ini nih diterima atau tidak, yang ini diterima atau tidak. Bisa berhasil mengeluarkan minumannya atau tidak kalau seperti itu. Nah, itu kan harapannya bisa diberikan, bisa dijalankan secara otomatis karena kita sudah merancang ini nih, desain apa ini, sistemnya ya seperti ini. Jadi harapannya bisa otomatis sehingga disebutnya ini automata gitu ya. Nah, makanya automata. Makanya ini jadinya teori bahasa formal dan automata gitu. Nah, jadi itu pengantar perkuliahannya. Dan sebenarnya aplikasinya bisa ini ya, bisa tidak hanya vending machine, cuman yang paling mudah, yang paling umum dipakai biasanya contohnya vending machine ya. Jadi seperti ini. Nah, mungkin nanti kalian kalau ketemu vending machine, tadi siapa yang ketemu vending machine di Ancol tadi? Nah, kalian nanti bisa buat desain ininya nih. Oke. Ya, jadi mungkin inputan koinnya berapa, terus kalian buat kemungkinannya ya. Nah, ini sebenarnya yang jadi kondisi tujuan ini juga tidak harus satu. Ya, tidak harus satu ya. Bisa aja nanti kalau misalkan di sini ini sudah bisa mengeluarkan minuman, tapi mungkin yang lain gitu ya. Bisa aja seperti itu. Jadi bisa aja nanti ada dua state tujuan ya. Jadi artinya kalau sampai sini tuh udah bisa diterima, sampai sini juga bisa diterima. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Gimana? Ada yang mau bertanya? Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Oh, oke. Gimana? Sudah cukup jelas sampai sini? Permisi, Pak. Nanya. Silakan kalau mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Zakir Latif Makarim dengan NIM 120 140 240. Ingin bertanya, berarti teori bahasa formal dan automata ini juga berhubungan dengan peluang mungkin, Pak? Peluang. Oke. Sebenarnya di sini fokus kita itu bukan ini ya, bukan mencari ada berapa banyak kemungkinan di sini. Karena biasanya yang kalian pelajari di matematika diskrit kan seperti itu ya. Jadi ada berapa banyak kemungkinan rute atau kemungkinan string yang bisa
dibentuk ya dari sini ke sini gitu ya. Nah, itu sebenarnya pembahasannya di Iya, Pak. matematika diskrit. Nah, tapi kalau untuk di TBFO ini, itu yang penting adalah bagaimana kalian bisa mengkonstruksi desain ini nih, desain diagram ini nih. Jadi kalau misalkan kalian diberikan definisi ya, definisi bahasa, jadi L itu adalah himpunan dari string yang ini tadi dibentuk dari karakter A atau B, yang mana A tadi punya nilainya 5, B itu nilainya 10, dan setelah dibuat string itu kalau diakumulasikan nilainya harus mencapai minimal 25. Nah, itu artinya yang diterima. Nah, jadi kalian awalnya diberikan definisi seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya kalian mendesain diagram yang seperti ini tadi gitu. Jadi mulai dari kondisi awal ketika belum menginputkan apapun gitu ya. Terus kondisi yang di sini. Gitu. Jadi bukan fokus ke mencari kemungkinan ininya ada berapa banyak, terus peluangnya berapa gitu ya antara yang diterima dari yang ditolak gitu ya keseluruhannya. Jadi bukan di situ, tapi pembahasannya lebih ke bagaimana mendesainin tadi. Karena harapannya desain ini kan bisa jadi ini ya pemecahan masalah tadi. Outputnya itu solusi ini tadi, apakah diterima atau ditolak gitu ya. Seperti itu. Gitu. Tadi siapa namanya? Zakir, Pak. Zakir. Oke. Makasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin sudah cukup jelas ya untuk ini. Nah, terus ada contoh lagi, tapi ini sebenarnya lebih sederhana ini ya. Jadi ada suatu ini saklar lampu. Ya, jadi ada saklar lampu, tapi dia cuma punya satu tombol gitu ya. Satu tombol misalkan ya. Ya, ini ada tombolnya gitu ya. Terus ini kalau misalkan, aduh saya nggak bisa gambar lampu lagi. Ya, jadi pokoknya kalau tombol ini dinyalakan, ditekan gitu ya. Kalau kondisi lampu awalnya itu sedang mati, nah berarti kalau ditekan sekali dia akan menyala gitu ya. Terus kalau ditekan lagi, dia akan mati lagi gitu. Terus kalau ditekan lagi nyala lagi, ditekan lagi mati lagi dan seterusnya. Nah, jadi misalkan kondisi awal ya, kondisi awalnya itu lampunya itu mati. Ya, kondisi awalnya lampunya mati. Terus permasalahannya bagaimana kalian bisa mencari kemungkinan ya, atau mendaftarkan dulu lah misalkan. Mendaftarkan dulu rangkaian instruksi menekan ini tadi, tombol saklarnya tadi, supaya lampunya itu bisa menyala gitu. Nah, ini gimana nih? Coba kalau misalkan kalian tidak melakukan apapun, artinya string kosong ya. Jadi string kosong itu artinya ya tidak memberikan aksi apapun. Jadi tombolnya tidak ditekan gitu ya. Nah, ini kan berarti apa nih? Akan tidak menyala ya. Nah, terus kalau misalkan kalian tekan satu kali, misalkan karakternya itu P ya. P itu push maksudnya ditekan. Nah, dia akan apa? Menyala ya. Nyala. Tapi kalau misalkan kalian tekannya 2 kali dan nyala, ditekan lagi, mati lagi gitu ya. Nah, jadi lampunya tidak menyala atau mati. Terus kalau kalian tekan 3 kali, ditekan ini nyala, terus tekan lagi mati, ditekan lagi nyala lagi ya. Nah, jadi nyala lagi seperti itu. Nah, ini kan kemungkinannya bisa ada banyak nih. Kalau kalian himpunkan jadi satu himpunan, semua yang ini tadi, dalam himpunan L tadi ya, ini kira-kira kalau dalam notasi yang secara umum, itu seperti apa supaya lampunya itu bisa menyala pada akhirnya. Nah, ini kira-kira gimana nih? Ada yang punya ide nggak? Kalau ganjil dia hidup, kalau genap dia mati, Pak. Nah, jadi kalau ganjil dia hidup, kalau genap dia mati ya. Nah, berarti kalian bisa menuliskannya dalam notasi seperti ini. P pangkat N. Di sini pangkat ini maksudnya bukan perpangkatan di bilangan real ya. Di sini maksudnya adalah rangkaian string, karena ini kan karakter ya. Rangkaian karakter, artinya nanti membentuk string, nah di mana panjang N-nya itu ganjil.
gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Kalau misalkan kondisi awalnya menyala, ya berarti yang mana kalau seperti itu? Kalau kondisi awalnya menyala itu gimana? Coba. Ya kebalikan yang tadi Pak, berarti ganjilnya Balik. mati, Mm-mm. genap ya. Berarti kalau gitu, N-nya harus gimana? Nomor satu gimana? N-nya harus Nomor satu. tambah 1. Lawannya ganjil apa? Ya, genap. Pak. Oke. Tapi kalau misalkan genap ya, epsilon ini bisa ini nggak? Bisa membuat lampunya tetap menyala nggak? Bisa nggak? Bisa diterima nggak? Bisa ya? Kan epsilon itu kan artinya dia tidak memberikan aksi apapun tuh ke ininya ya, ke saklarnya nih. Jadi kalau awalnya tuh menyala, kita berikan epsilon ya dia akan tetap menyala juga. Oke, jadi sebenarnya epsilon ini dia itu memang masuk di ini ya, himpunan L yang genap tadi. Misalkan ini L1, terus misalkan L2 itu yang genap. N-nya genap. Jadi sebenarnya epsilon itu masuk di sini. Mana tadi nih epsilon? Ya, jadi epsilon itu anggota dari L2. Nah, artinya kan dia harus bisa dituliskan ke bentuk ini ya. Karena epsilon itu kan sama dengan P dipangkatkan 0 gitu. Ya, jadi kalau di ini di dalam operasi string karakter seperti ini ya. Ini kalau misalnya kita punya karakter P kalau dipangkatkan 0, ini artinya string kosong di sini, epsilon gitu ya. Kalau dipangkatkan 1, dia akan tetap dirinya sendiri. Nah, ini nanti kita akan bahas juga ya, notasi-notasi seperti ini gitu. Oke ya, jadi itu beberapa contoh tadi. Ya. Nah, jadi di dalam perkuliahan ini nanti kalian akan banyak belajar nih, gimana cara mendesain ini tadi, diagram ini tadi. Jadi ini sebenarnya disebutnya finite state automata ya, atau disebut finite state itu apa itu? Jadi ada disebutnya finite state automata. Jadi kalian membuat desain yang tadi itu, state itu kan artinya kondisi ya. Jadi kalian membuat yang desain yang tadi dengan jumlah kondisi yang berhingga. Nah, finite ini kan artinya berhingga. Jadi artinya si ini, bulatan-bulatannya ini, itu jumlahnya berhingga. Tidak sampai tak hingga gitu ya. Kalau tak hingga kan tidak ada batasnya. Nah, ini kalian akan membuat yang jumlahnya berhingga. Makanya disebutnya finite state. Terus automata itu ya tadi. Harapannya desain yang ini tadi bisa dipakai dan menghasilkan solusinya secara otomatis. Gitu ya. Oke, seperti itu. Ini apa namanya bentuk mesinnya ya. Finite state atau ada yang juga finite state mesin ya, itu istilah-istilahnya. Oke, nah jadi itu tadi pengantarnya ya. Nah, ini untuk slide-nya ini saya udah share di Classroom juga, kalian bisa sambil baca ya. Ini sebenarnya materinya disusun oleh dosen ini ya. Sebelumnya yang mengajar ini yaitu Pak Rahman Indra. Jadi sini masih ada tulisannya nama beliau. Ya, jadi ini kode mata kuliahnya saya nggak tahu udah berubah atau belum ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Jadi ini mata kuliah T3 SKS. Terus prasyaratnya algoritma dan struktur data, terus matematika diskrit. Ini juga sebenarnya masih yang lama. Karena kalau dulu TBFO ini dia masuknya di semester genap ya, semester genap. Terus ASD dan MatDisnya ini di semester 3-nya, semester ganjil. Tapi karena dimajukan sekarang ya, jadi kalian mengambil TBFO-nya ini bersamaan dengan ASD dan matematika diskrit ini. Gitu ya. Jadi mungkin nanti akan saling berkaitan gitu ya dalam ini ya. Misalkan kalian di ASD belajar pemrogramannya, nanti di sini kalian belajar desain ininya ya, desain abstraknya gitu. Jadi sebenarnya di TBFO ini desain abstraknya. Terus nanti kalian dengan bahasa pemrograman ya itu menuangkan desain abstrak ini ke program ya dengan bahasa yang kalian pelajari gitu ya. Seperti itu. Kalau matematika diskrit ini juga dipakainya pada saat ini, pada saat kalian merancang desainnya tadi. Jadi ya mungkin beberapa perlu
perlu tahu ya, konsep dasar yang ada di matematika diskrit. Entah itu biasanya ini apa? Konsep permutasi, kombinasi, atau mungkin teori bilangan ya. Itu bisa diperlukan juga. Oke, ya ini perkuliahannya 150 menit ya. Tadi karena kita mulai jam 7 berarti sampai jam setengah 10 ya berarti ya. Nah, ini tujuan perkuliahannya. Jadi diharapkan mahasiswa memahami konsep notasi penerapan dari TBFO ini ya. Jadi ini notasinya akan ada banyak ya. Jadi kalian harus bisa apa ya? Bisa selain bisa menghafal juga harus paham juga ini notasinya dipakai di mana. Seperti itu ya. Terus konsep TBFO ini dan ada apa nih? Ada istilah deterministik, non deterministik penerapannya pada compiler. Jadi sebenarnya ini penerapan yang lebih jelasnya sih di compiler ya. Jadi kalau kalian membuat atau menuliskan kode program ya, misalkan yang pakai bahasa apa ya? Kalau kalian waktu mata kuliah PKS 2 kan pakai bahasa C++ ya. Nah, kalau kalian menuliskan kode program, ada yang error atau salah ketik gitu ya, itu kan tidak akan berjalan programnya. Nah, itu hal-hal seperti itu nanti dirancangnya di sini pakai automata ini juga ya, finite state machine. Oke, terus hierarki automata ini artinya automata itu ada tingkatannya, terus ada jenis-jenisnya juga nanti dipelajari. Terus teori bahasa formal yang terhubung dengan batasan kompleksitas dari suatu permasalahan. Jadi ada permasalahan, terus itu tadi ya seperti yang tadi yang vending mesin tadi. Ya ada permasalahan tadi yang mau mengeluarkan minuman, tapi ada batasan, ada syaratnya tadi ya harus minimal sekian koin yang dimasukkan gitu, nilainya gitu. Oke, nah terus yang tujuan yang kedua, kalian mampu mendesain otomata. Nah ini jenis-jenisnya ada finite otomata yang biasa, terus ada yang push down otomata, terus ada yang Turing mesin. Ini yang paling terakhir nih. Oke ya, untuk permasalahan yang spesifik. Oke, ini tujuan perkuliahannya. Oke, ini untuk penilaiannya ya. Jadi ada UAS, UTS, kuis, tugas kecil, dan tugas besar. Kalau biasanya waktu dulu ya, itu tugas besarnya ada membuat program ini, kalkulator sederhana. Dia menerapkan teori yang ada di sini nih, konsep mesin Turing, Turing mesin. Ya, tapi nanti kita sesuaikan lagi apakah memungkinkan ada itu tugas seperti itu atau mungkin bisa bentuknya tugas ini ya. Tugas besarnya tidak di akhir semester tapi mungkin setiap berapa pertemuan gitu ya. Ya, nanti bisa kita diskusikanlah lebih lanjut. Untuk persentasenya seperti ini ya, ini UTS, UAS, kuis, tugas kecil, tugas besar. Nah, harapannya kalian jangan sampai ada yang terlewat ya. Biasanya mahasiswa kadang ada yang terlewat di kuis, padahal ini bobotnya ya lumayan juga gitu ya. Oke, jadi harapannya bisa maksimal di setiap komponen ya. Oke, nah ini pokok bahasannya di perkuliahan ini. Jadi ada pengetahuan dasar, bahasa formal ya, model komputasi, terus nah ini bagaimana kalian merancang finite automata tadi. Nah ini ada beberapa jenisnya, ada yang deterministik, non-deterministik, terus ada epsilon. Ada yang tahu nih, deterministik sama non-deterministik ini bedanya apa itu? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Atau pernah dengar ya? Kalau menurut kalian apa itu deterministik? Ayo, ada yang tahu? Ya, kalau nggak ada yang tahu nih, jadiin PR nih. Sebentar, ini suara saya masuk ya? Masuk ya? Apa suara kalian yang nggak masuk? Cek, cek. Masuk, Pak. Sebentar ya. Gimana? Ada yang tahu? Ini kalau yang
mau menjawab silakan dinyalakan audionya ya. Sebentar ini headphone saya yang rusak atau memang suaranya nggak kedengeran kalian? Coba ada yang menjawab. Masuk kok, Pak, masuk. Gimana? Ada yang ini tahu deterministik apa, non deterministik apa? Nah, atau jadi PR aja nih ya. Nanti kalau minggu depan harus ada yang bisa menjawab ini ya. Ini mungkin akan berkaitan dengan materi di minggu depan sebenarnya. Ya, deterministik, non deterministik. Ini epsilon ini maksudnya epsilon non deterministik. Jadi ini masih ada kaitannya dengan yang non deterministik. Oke. Nah, terus selanjutnya ada pokok bahasan tentang konversi antara finite automata. Jadi dari jenis-jenis yang tadi itu bisa dikonversikan satu sama lain. Jadi yang deterministik bisa diubah ke non deterministik, terus bisa ke sini, bisa ke epsilon non deterministik, bisa juga nanti balik lagi sini ya. Oke, terus ada pokok bahasan tentang regular expression. Nah, jadi kalau misalkan yang tadi yang kita membuat diagram yang ada kondisi-kondisi tadi, ada state-state, ada bulatan-bulatan, ada panahnya. Itu kan sebenarnya desain yang akan mudah ya kalau kita terapkan di ini. Oke, oh ini tadi ada yang menjawab nih, Muhammad Maulana. Kalau yang DFA itu kalau diberi inputan tepat ke satu tujuan ya. Oh, ya jadi kalau yang DFA ya. DFA ini maksud kamu yang ini ya, deterministik ya. Oke. Tapi sebenarnya belum ke finite automatanya yang saya tanyakan. Tapi masih dari kata deterministik dan non deterministik. Nah, jadi masih secara umum. Belum masuk ke finite automatanya. Jadi maksudnya tadi istilah deterministik dan non deterministik itu apa artinya ya? Jadi belum ke finite automatanya. Oke ya, nanti silakan kalian baca lagi untuk yang dua hal ini. Oke, ini tadi ada regular expression. Jadi kalau yang finite automata itu kan mendesainnya dengan diagram ada lingkaran-lingkaran tadi ya, ada panah-panah tadi, itu mudah diterapkan untuk di komputasinya ya, secara komputasi bisa diterapkan dengan mudah. Nah, tapi kalau kita sebagai manusia ya melihat itu, ya kita harus menelusuri dulu. Jadi untuk tahu kriteria bahasanya seperti apa kan harus dicek ya. Harus dicek dari diagramnya tadi. Kalau diberikan inputan ini, terus ternyata kalau dia sampai di kondisi 25, itu baru artinya diterima gitu ya. Tadi 25 itu maksudnya yang contoh vending machine tadi. Nah, berarti kan kita harus menelusuri itunya dulu, diagram-diagramnya dulu. Nah, tapi kalau dengan bantuan regex ini, kita bisa dengan mudah, karena ini ekspresi ini ya, secara notasi-notasi seperti itu, yang kalau dibaca oleh manusia itu lebih mudah. Nah, namun memang kalau untuk diterapkan di komputasi ya harus diubah dulu ke sini gitu ya. Makanya nanti ada konversi juga dari finite automata ke bentuk regular expression. Nah, ini nanti akan kalian pelajari juga. Terus selanjutnya ada context free language. Ya, ini tingkatan bahasa yang lebih ini ya, lebih tinggi lagi lah gitu ya. Karena di finite automata itu tidak semua kriteria bahasa atau L-nya tadi dengan definisi tertentu gitu ya, itu bisa dibuat diagram ininya, diagram automatanya. Contohnya misalkan string yang palindrom. Kalian ada yang tahu nggak palindrom itu apa? Sebentar. Ada yang tahu nggak palindrom? Kalian udah belajar ini kan algoritma pemrograman ya?
kata yang kalau dibacanya itu dibalik sama kata. Gimana, Diko? Diko ya tadi ya yang berbicara. Oh itu Pak, kata yang kalau dibaca di depan atau belakang tetap sama. Tetap sama, oke. Nah, jadi suatu kata yang kalau di reverse gitu ya, atau dibalik ya, dia akan sama saja gitu. Nah, itu kalau kalian menggunakan finite automata, dia tidak bisa membuat desainnya gitu ya. Kalau dengan finite automata yang biasa yang tadi. Sebentar. Nah, jadi harus pakai ini. Dia termasuknya di sini, di konteks free language. Nah, jadi ini bagaimana desain yang sebenarnya ini kalau menyajikannya nanti dalam bentuk konteks free grammar. Jadi disebutnya grammar seperti ini ya, seperti bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris kan gitu juga, ada tata bahasanya ya. Kalau kalian membuat suatu kalimat kan ada polanya tuh. Kalau tidak sesuai dengan grammarnya ya artinya tidak baku lah gitu ya, tidak baku kalimatnya atau tidak formal lah gitu ya. Kan seperti yang tadi kita katakan ya, formal berarti dibentuk dengan aturan yang ada gitu, yang didefinisikan. Nah, jadi kalau nanti ada konteks free grammar itu menyajikan dalam bentuk ini ya, aturan-aturan yang nantinya bisa kalau secara dilihat manusia itu bisa dengan mudah. Tapi kalau kita buat ke dalam desain yang bisa diterapkan dengan mudah secara komputasi itu di sini push down automata gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya dua hal yang ini ya berpasangan tadi ya. Tadi ada regular expression nih, terus bisa dibentuk automatanya, terus ini konteks free language ini dibuat push down automatanya. Terus nanti ini yang terakhir ada Turing machine. Ini untuk kriteria bahasa yang lebih kompleks lagi ya, yang mungkin tidak bisa diterapkan dengan dua ini tadi, finite automata biasa dan push down automata. Oke ya, jadi ini pokok bahasan yang kalian pelajari selama 1 semester ya. Oke, nah ini yang tadi ya. Nah ini yang vending machine tadi sudah saya jelaskan. Ini tadi ya, kondisinya seperti ini, 0 sen, 5 sen, dan seterusnya. Ini nikel sama dime ini jenis ininya ya, jenis koinnya ini sebenarnya. Jadi sebenarnya nanti notasi-notasinya ini bisa disesuaikan dengan permasalahannya. Bisa pakai angka, bisa pakai huruf, bisa pakai kata seperti ini. Tapi kalau untuk notasi ini, notasi kondisi-kondisinya ini, biasanya nanti kita notasikan dengan Q atau key gitu ya. Misalnya key berapa? Key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, dan seterusnya. Sebenarnya tidak harus key juga ya. Itu ya intinya biasanya yang dipakai itu karakter huruf atau angka supaya tidak terlalu panjang gitu ya kalau menuliskan kata seperti ini 5 sen, 10 sen, 15 sen gitu. Oke, ini tadi vending machine sudah. Terus ini, nah ini regular expression tadi. Ini sebenarnya ini ya pengantar dulu karena nanti ada pertemuan tersendiri yang membahas tentang ini regular expression. Jadi ini bagaimana kalian ya, contohnya ingin mencari kata dengan pola tertentu dari suatu teks yang panjang gitu ya. Ini misalkan ada teks yang panjang. Nah, misalkan kalian ingin mencari kata yang kriterianya itu seperti ini. Nah, ini artinya apa nih? Jadi ada A sampai Z huruf kapital, terus dilanjutkan dengan A sampai Z huruf kecil, terus ada tanda bintangnya gitu. Nah, ini artinya kita akan mencari kata yang diawali oleh huruf kapital. Karena di sini A sampai Z berarti kan kemungkinannya ada 26 ya. Tapi kita ambilnya yang cuma ada satu huruf saja gitu. Jadi diawali satu huruf yang kapital. Kemudian dilanjutkan dengan huruf yang kecil. Nah, ini berarti rangkaian huruf kecil dari A sampai Z. Karena di sini kita lihat ada tanda bintang. Kalau ada tanda bintang, ini artinya disebutnya dia closure. Ini istilah yang nanti kalian pelajari juga. Jadi closure itu artinya ya ini, semua kemungkinan dari rangkaian karakter A sampai Z yang kecil ya berarti ya, huruf kecilnya. Ini dengan panjang berapapun. Nah, itu bisa dibentuk gitu ya, bisa dihimpunkan jadi satu himpunan di sini.
Nah, kira-kira ada nggak nih kata yang kriterianya seperti tadi gitu? Ternyata ada banyak ya. Ini ada kata berkaitan. Nah, berkaitan ini kan diawali dengan huruf B. B-nya huruf kapital. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian huruf kecil. Yang panjangnya ini berapa nih? Ini panjangnya 8 ya. Panjangnya 8. Oke, jadi kata ini itu termasuk di kriteria ini. Sehingga dia muncullah di hasil pencariannya gitu ya. Karena di sini kan dia proses pencarian gitu ya, pencarian kata dengan kriteria yang ada di sini. Kalau kita lihat ini di sebelahnya ada kata dengan, ini nggak termasuk hasil pencariannya. Karena dia memang bukan kriteria dari sini tadi. Kenapa nih? Ya karena ini tadi ya, huruf awalnya itu bukan huruf kapital, makanya dia tidak termasuk. Nah, begitu ini juga nih ya. Oke. Kalau ini yang termasuk ya. Nih. Nah, kalau dilihat lagi di sini ada kata KPK. Tapi kenapa ini di blok juga gitu. Artinya dia termasuk jadi hasil pencariannya, termasuk kriteria ini. Nah, ini kalau kalian lihat, ini sebenarnya K, P, dan K ini masing-masing sebenarnya. Jadi K sendiri, P sendiri, terus K sendiri lagi. Nah, kenapa K yang sendiri ini termasuk di sini? Kalau kita lihat ya, K ini kan huruf kapital. Jadi diawali oleh huruf kapital ya dia sendiri ya, jadi termasuk di sini. Nah, setelah itu kan tidak ada karakter lagi ya. Jadi hanya huruf K saja gitu. Nah, kalau kita lihat di closure ini, tanda bintang ini artinya kalau string kosong itu masih termasuk di sini. Artinya dia tidak masalah kalau misalkan nggak memunculkan huruf kecilnya gitu. Ya, jadi kalau misalkan hanya satu digit karakter huruf kapital, dia itu termasuk di hasil pencarian ini juga. Ya, masih termasuk di kriteria ini gitu ya. Makanya di sini dia di bloknya satu-satu. Artinya di sini ada 3 hasil pencarian. K, terus P, terus K lagi. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini. Mungkin kalau misalkan ada huruf yang berdiri sendiri, misalkan ada huruf apa ya? Huruf, enggak ada lagi ya. Ini cuma K, P, sama K. Misalkan teksnya dalam bahasa Inggris, terus ada kata I, yang artinya saya gitu ya. Saya dalam bahasa Inggris kan I. Nah itu kan dia kata yang berdiri sendiri. Nah dia pasti nanti termasuk juga di hasil pencarian ini. Karena memenuhi kondisi ini tadi ya. Jadi kalau ada tanda bintang, ini nih artinya serangkaian dari karakter yang ada di sini, tapi bisa saja dia string kosong. Karena ini definisi closure ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ya, jadi epsilon itu masuk di closure ini tadi yang ada bintangnya. Oke. Nah, terus ada contoh lagi nih yang di sebelah sini. Ini kriteria di dalam pencarian yang di bawah sini. Nah, ini ya. Jadi ini kita akan mencari format nama email ya. Format email yang benar itu seperti apa. Nah, kalau dilihat nih, ini kriterianya gimana nih? Ada garis miring W. Jadi diawali oleh rangkaian kata atau word ya ini ya. Terus ada notasi plus. Plus ini apa nih? Berarti kalau plus itu dia tidak boleh nol ya biasanya ya. Kalau di apa? Notasi bilangan itu kan biasanya kalau plus itu tidak boleh nol, tidak boleh negatif. Ya memang harus positif gitu. Nah, artinya di sini ada kata tapi nggak boleh string kosong. Ada karakter yang serangkaian karakter tapi tidak boleh string kosong. Ya itu adalah nama ini, nama depan emailnya ini ya, sebelum simbol @ ini ya. Oke, jadi di sini harus ada karakter yang muncul. Nah, terus dilanjutkan dengan ini. Dia pemisahnya pakai tanda ini ya, tanda tanya nih. Lanjutkan dengan notasi @ ya ini ya. Ini ada di notasi email ya biasanya ya. Bisa ini. Nah, kalau misalkan kita mau melibatkan banyak kemungkinan, pakai garis tegak ini ya. Garis tegak ini artinya atau. Nah, atau bisa dituliskan dalam @ gitu ya, dengan A, T, terus
ada kurungnya juga ya di sini ya. Ada kurungnya dan seterusnya. Terus di sini ada dilanjutkan dengan kata lagi. Jadi kata lagi itu mungkin ada yang Gmail, ada yang Yahoo, ada yang lain gitu ya. Nah, terus dilanjutkan lagi dengan notasi titik ya ini atau dot, atau mungkin juga dengan kata DOT, ini bisa juga. Terus diakhiri dengan kata yang panjangnya itu di antara 2 sampai 4 gitu ya. Ya ini bisa .com atau .id misalkan ya, atau yang lainnya itu. Nah, ini sebenarnya contoh ini ya, contoh ketika kalian ingin mencari ini kemungkinan kata ya sesuai kriteria yang diinputkan gitu dari daftar yang ada gitu. Ini silakan nanti kalian kalau mau coba terkait ini cari aja ini regular expression yang secara online ya, bisa kalian coba kalau ingin mencari ini ya kata yang ada di suatu teks yang panjang gitu ya dengan kriteria yang ada. Ya, ini penerapannya di sini. Nah, ini juga lanjutannya ya. Jadi kalau ingin mencari, ini ada daftar ya, ada daftar kata-kata seperti ini. Terus mencari apa ini? Mencari kata yang diawali R ya ini berarti ya. Diawali R, sebentar. Oh, bukan, ini dia mencetak di sini. Searchingnya tuh di sini nih. Nah, mencari yang panjangnya 4. Yang panjangnya 4 itu apa nih? Oh, yang ada UD-nya ya. Oh, dia pertama mencari ini dulu yang ada UD-nya. Ternyata ada ini ya. Terus mencari yang panjangnya 4. Ada ini. Karena di sini ini yang di depannya tidak ada spasi. Kalau yang ini ada spasi ya, tapi nggak kelihatan di sini spasinya. Oke lah ya. Intinya di sini dia masih sama dengan yang tadi ya, mencari kata dengan kriteria yang diberikan ya. Ya nanti silakan kalian pakai yang versi online, ada juga untuk regex ini. Ya ini regular expression, disingkatnya regex, yaitu istilah penyebutannya saja. Oke, selanjutnya ini ada CFG. Nah, ini yang tadi ya. Ini juga nanti akan ada pertemuan tersendiri yang membahas ini. Ini hanya pengantarnya dulu. Jadi kalau di dalam bahasa kan biasanya ada aturan-aturan seperti ini. Ini kita sebut grammar ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kan ada ya grammar ya. Jadi membuat kalimat, menyusun kalimat itu kan ada pola kalimatnya. Ini contohnya ekspresi seperti ini. Misalkan di sini ekspresi ini aja apa? Bentuk ini masih secara umum ya. Jadi di sini ada ruas kiri, terus nanti ini ruas kanannya jadi apa? Atau contohnya gini aja deh. Nah, di sini ada grammar untuk kalimat ya, untuk pola bahasa Inggris ya. Jadi di sini ada kalimat, itu bisa diturunkan menjadi subjek, terus predikat. Nah, subjek ini bisa jadi pronoun 1, pronoun 2, pronoun satunya ini misalkan, terus pronoun 2-nya yang ini ya, yang objeknya berarti ya. Terus, nah ini jadi kalian bisa menyusun kalimat itu dengan aturan-aturan ini. Jadi nanti subjek ini diturunkan jadi yang mana gitu. Dan seterusnya. Ini, tapi nanti kalian nggak belajar ini ya, grammar bahasa Inggris di sini. Kalian grammarnya itu bagaimana membentuk ini tadi. Tergantung studi kasusnya juga ya. Biasanya kalau di di bahasa pemrograman, misalkan kalian ingin menggunakan konsep apa ya, percabangan misalkan. Kan kalian harus menuliskan, kalau di C++ kan pakai if dulu gitu ya. If, terus kalian harus pakai notasi buka kurung biasa, terus tuliskan kondisinya di dalam, terus harus diakhiri tanda tutup kurungnya, misalkan seperti itu. Nah, jadi kan itu aturan yang ada ya kalau misalkan ingin menggunakan konsep itu tadi. Nah, jadi memang terapannya di compiler itu ya untuk automata ini CFG ini. Oke, itu
Tapi lebih detailnya nantilah, ini di pertemuan tersendiri nanti ya. Nah, ini pustakanya. Ini buku versi bahasa Inggrisnya ya. Tapi di sini kita pakai materi yang sudah saya share itu sebenarnya diambil dari ini, bahan ajar dari Pak Reza ya. Itu diturunkan. Jadi sebelumnya itu udah dibuat oleh Pak Indra. Pak Indra itu dosen informatika juga kan. Itu di tahun berapa ya dulu ya? Waktu saya pertama kali masuk di ITERA ya, tahun 2018. Ya itu disiapkan materinya, terus sampai sekarang jadi bisa dipakai untuk perkuliahan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau yang tadi sudah nemu jawabannya belum? Bedanya deterministik sama non-deterministik. Ayo, silakan. Ini kalau nggak ada nih, saya yang nanya nih. Saya tunjuk ya. Siapa ya? Coba ini deh. Ardito Saputra. Ada nggak? Ardito ada? Ada Pak. Oke. Tadi kamu udah nemu bedanya deterministik sama non-deterministik? Belum Pak, baru yang Baru yang deterministik. Apa bedanya? itu adalah semua peristiwa yang terjadi akibat dari adanya beberapa keharusan. Suaramu kecil ya. Deterministik itu peristiwa yang terjadi akibat adanya beberapa keharusan, Pak. Beberapa apa? Keharusan. Keharusan. Harus apa itu? Harus apa? Deterministik itu sesuatu yang pasti akan terjadi, Pak. Pasti. Oke, Iya. yang pastinya itu apa? Kejadiannya atau kemungkinannya? Kejadiannya, Pak. Atau banyaknya kemungkinannya? Oke. Ya, hampir ini ya, hampir benar ya. Kalau yang non deterministik berarti kan lawannya gitu ya. Bukan lawannya, maksudnya yang artinya ya yang tidak deterministik gitu. Iya, kebalikannya, Pak. Berarti kalau yang non deterministik gimana? Tidak harus gitu, apa gimana? Mungkin, Pak. Mungkin tidak harus terjadi, Pak. Oh, oke. Ya, tapi oke lah. Hampir ya, hampir. Oke, ya itu tadi ya. Ya, berarti masih ini belum lengkap. Ya, nanti silakan dilengkapin. Mungkin lebih jelasnya besok, minggu depan ya untuk kita. Oke. Nah, kita masuk lagi ke sini ya. Teori bahasa formal dan otomata. Tadi kita sudah ya, teori bahasa formal itu apa, otomata itu apa. Ini ya. Oke, jadi akan bicarakan tentang bahasa formal digunakan sebagai perancangan compiler ya, atau pemrosesan naskah atau text processing. Karena di sini contoh-contoh yang akan kita pakai itu lebih seringnya ya itu tentang teks ya, tentang string, tentang teks kata gitu ya. Tapi kalau dalam permasalahan sehari-hari sebenarnya bisa banyak hal ya, seperti tadi ya, contohnya yang vending machine. Atau intinya kalian ingin membuat sistem yang dipakai untuk memvalidasi sesuatu gitu. Jadi kalau rangkaiannya seperti ini, sudah memenuhi kriteria atau belum? Kalau memenuhi berarti outputnya akan diterima. Tapi kalau masih belum, berarti outputnya nanti akan ditolak gitu ya. Kesimpulan akhirnya itu akan diterima atau ditolak. Oke, nah di sini bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Ini sebenarnya kumpulan kalimat dengan yang memenuhi ini ya definisi atau aturan tertentu. Jadi ada aturannya. Karena kalau misalkan tidak ada aturannya atau kalimat yang acak itu belum bisa dikatakan yang formal ya. Berarti dia masuknya yang ya bahasa yang acak, belum yang formal.
Nah, kalimat ini dibangkitkan oleh suatu tata bahasa atau grammar tadi. Oke, kalau automata itu tadi ya. Kalau kita sudah punya desainnya, harapannya kalau ada inputan yang lain lagi nanti bisa menyimpulkannya secara otomatis ya. Ini automata tadi. Oke ya. Nah, jadi mesin abstrak yang dapat. Nah, di sini manfaat automata ya. Jadi yang pertama bisa mengenali suatu kalimat. Jadi kalimat ini dikenali itu maksudnya ini ya apa namanya sebelum diterima atau tidak, selain diterima atau tidak dia bisa, tapi sebenarnya ini ya diterima atau tidak itu kan juga kita sesuaikan dengan definisinya ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan definisinya artinya itu jadi kalimat yang tidak dikenali sebenarnya. Oke, jadi bisa saja nih di inputan pertama kalau dia sudah tidak sesuai, ya artinya itu tidak dikenali. Tapi kadang bisa saja ya di pertengahan inputan, di pertengahan proses inputan itu baru diketahui bahwa dia tidak bisa diterima. Oh, atau contohnya gini aja. Tadi seperti yang koin-koin tadi ya yang ada di vending machine, kalau dia menginputkannya koin yang koin C tadi, koin C itu yang dari negaranya tadi yang berbeda ya, berbeda dengan A dan B, itu kan artinya tidak dikenali. Nah, jadi kan ini salah satu apa manfaatnya mesin abstrak tadi, bisa mengenali nih, bisa diproses lebih lanjut atau tidak. Nah, kalau diterima atau ditolaknya, ya itu seperti yang tadi, misalkan kita sudah menginputkan koin yang A sama B, tapi masih belum mencapai tujuannya. Nah, artinya kan itu kalau belum berarti kan tidak diterima gitu ya. Tapi kalau sudah memenuhi tujuannya, artinya dia diterima. Oke, terus kelebihan yang berikutnya adalah membangkitkan atau mengenerate suatu kalimat dengan dalam bahasa tertentu. Nah, ini contohnya yang tadi, yang grammar tadi ya, dalam bahasa Inggris tadi. Jadi kita punya aturan-aturan grammarnya, terus dari aturan itu kita bisa mengenerate suatu kalimat atau kata-kata gitu ya, yang memang sesuai dengan kriteria bahasa itu gitu ya. Jadi kalau misalkan yang vending machine tadi, kita sebenarnya bisa mengenerate juga. Tapi kemungkinannya bisa ini ya, bisa lebih banyak ya kalau seperti itu ya. Oke, jadi ini tiga hal ya, tiga hal yang bisa diterapkan ya, atau tiga hal yang dihasilkan dengan adanya mesin abstrak ini, bisa mengenali, bisa menerima, atau bisa membangkitkan. Oke, seperti itu. Nah, ini automata tadi yang secara otomatis tadi. Mesin abstrak, mesin komputasi abstrak ya. Ini ya. Device perangkat komputasi secara abstrak. Ya karena memang ini ya, ini desainnya masih secara abstrak karena memang sangat dasar. Nah, dari mesin abstrak ini nanti baru bisa kita terapkan dalam pemrograman gitu ya. Bagaimana membuat programnya dengan mesin abstrak yang kita sudah rancang. Oke, ini tadi finite state machine. Seperti ini. Ini contohnya yang saklar lampu tadi ya, sudah ya. Oke, terus ini kegunaannya bisa untuk verifikasi rangkaian digital, terus ada analisa leksikal ya, ada compiler, terus analisis teks, apakah teksnya itu sesuai pola kalimat atau tidak. Terus untuk desain verifikasi software ya, bisa juga dicek apakah ada tahapan yang mungkin tidak sesuai gitu ya. Jadi dari desain diagramnya yang sudah dirancang itu akan dipakai untuk menyelidiki sistem software itu gitu ya. Oke. Nah, ini contoh yang Lex Analyzer tadi. Lex ini leksikal ya, lexical analyzer. Jadi contohnya nih, kalian ingin menerima input menerima kata atau password misalkan ya, yang mana dia diawali oleh huruf, kemudian dilanjutkan oleh boleh huruf, boleh angka, terus baru diakhiri oleh karakter apapun. Nah, jadi kalau kalian mendesain seperti itu bisa dengan cara ini nih. Jadi kalian ceritanya gini, kalian ingin membuat password gitu ya.
password panjangnya bisa berapapun, tapi syaratnya diawali oleh huruf, terus dilanjutkan oleh rangkaian huruf atau bilangan itu angka maksudnya. Nah, terus diakhiri oleh karakter yang lain. Yang lain itu maksudnya ini selain huruf sama angka ya berarti ya. Ya mungkin notasi ini yang lain ya, tanda tanya atau tanda tambah, tanda yang lain ya, notasi yang lain. Nah, kalian mendesain diagramnya seperti apa? Nah, ini kalian bisa buat seperti ini. Jadi ini mulai dari sini. Ini sebenarnya angka 9, 10, 11 ini hanya ini ya, hanya penamaan pada kondisinya saja. Jadi nanti bisa aja kalian mulai dari 1, 2, 3 gitu ya, seterusnya. Ini hanya contoh saja nih. Nah, ini startnya dari sini. Ini kondisi yang pertama, kondisi awal ya. Terus dia kalau menerima menerima huruf. Jadi sebenarnya letter di sini nih mewakili semua huruf yang ada, yaitu dari A sampai Z ya. Termasuk yang huruf kapital juga ya biasanya. Oke, jadi di sini terus dilanjutkan oleh rangkaian angka dan huruf. Jadi bisa ada huruf semua, bisa angka semua, atau kombinasi. Urutannya juga bebas. Jadi ini bisa apapun di sini ya, antara dua ini. Terus baru diakhiri oleh karakter yang lain. Ya, ini karakter yang notasi yang lain ya. Mungkin tanda tanya, tanda seru, tanda tambah, dan seterusnya. Yang mengakibatkan ini akan diterima. Nah, jadi contohnya kalau untuk yang ini ya, itu contohnya ada apa saja nih. Oke, bentar. Nah, untuk yang ini contoh yang diterima apa saja? Bentar. Jadi contohnya itu, misalkan ini, A, terus 1, 2, 3, B, C, 4, 5, terus diakhiri oleh notasi yang lain, misalkan tanda tanya gitu ya. Nah, ini termasuk password yang bisa diproses di sini misalkan, atau dia kalimat yang termasuk kriteria bahasa ini. Seperti itu ya. Oke, nah ini kalau yang ini delim ini apa ya? Saya kurang tahu juga nih. Ada yang tahu nggak nih delim? Oke, ya ini mungkin notasi tertentu ya ini ya. Oke, atau kalian punya permasalahan yang lain? Punya permasalahan yang lain coba. Misalkan kalian membuat password ya. Gimana passwordnya misalkan? Misalkan diawali angka, terus diakhiri huruf. Nah, cuma gini aja misalnya. Berarti kalian bisa membuatnya seperti ini nanti. Ini kalian punya kondisi awal. Biasanya sih notasi yang sering kita pakai Q ya. Jadi ini ada Q 0 gitu ya, seperti ini. Terus kalau dia harus menerima angka, berarti kan inputan yang bisa diterima pertama itu angka ya. Berarti angka itu dari 0, 1, seterusnya sampai 9. Terus menuju ke Q 1. Nah, ini harus berbeda notasinya. Terus kan setelah itu dilanjutkan oleh rangkaian bebas ya antara angka sama huruf. Karena yang penting kan diawali angka dan diakhiri huruf gitu. Misalkan passwordnya cuma membuat password di sini terdiri dari angka dan huruf saja. Nah, itu. Angka dan huruf. Misalkan permasalahannya seperti ini. Nah, berarti di sini kalian bisa buat looping ya. Ini loopingnya nggak harus ke atas nih, bebas, bisa tulis di sini aja. Nah, ini bebas, bisa 0, 1, sampai 9. Bisa juga hurufnya misalkan dari A sampai Z. Atau mungkin yang A-nya kapital ya, Z-nya kapital juga. Nah, seperti ini. Jadi ke sini. Terus diakhiri oleh huruf. Nah, ini berarti ke
Q2. Ini kondisi yang berikutnya gitu ya. Dan di sini yang bisa dibawa ke sini apa nih? Ya, semua huruf ya, dari A sampai Z, terus yang kapital juga ya, seterusnya. Nah, karena kita cuma definisinya hanya ini, diawali angka, terus diakhiri huruf, artinya kalau sudah sampai sini, ini kan sudah termasuk kata yang diterima ya, yang penting sudah sampai sini. Jadi ini adalah state tujuan. Kalau state tujuan, ini kita notasikan dengan lingkaran double seperti ini. Nah, jadi ini adalah bentuk desain otomatanya. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya kata yang memenuhi dan sudah sampai di sini artinya diterima gitu ya. Coba kalau misalkan katanya 1A 3 B 9 misalkan. Ini diterima atau enggak nih? Jadi kalau 1 itu kan ke sini. Ya, karena ini ada jalurnya gitu ya, dari sini ke sini 1. Terus dia memproses A. A ini sebenarnya dia kalau misalkan prosesnya muter ke sini bisa juga ya. Nah, ini A-nya kan bisa lewat sini karena di sini kan ada jalur A juga. Terus memproses 3 ke sini lagi. Terus memproses B bisa ke sini lagi. 9 ke sini lagi. Artinya dia berhentinya di sini ya, tidak di sini gitu. Nah, tapi ternyata tadi kita bisa memilih A-nya itu tidak langsung tidak ke sini, tapi bisa langsung ke sini. Jadi setelah memilih 1 ini dari sini ke sini, terus memproses A ini dari sini ke sini. Nah, tapi selanjutnya kan harus memproses 3. Wah, ini tidak ada jalur lagi ya. Nah, berarti ini enggak bisa lewat jalur yang itu. Nah, apakah kita bisa menemukan jalur lain yang bisa membawa ya string ini semuanya ini berakhirnya harus di sini gitu. Coba kalau misalnya 1-nya ke sini, A-nya ke sini, 3-nya ke sini, B-nya ke sini, 9-nya nggak bisa juga. Ternyata semua kemungkinan tadi itu kalau kita coba tidak akan membuat string ini berhenti akhirnya itu di sini. Artinya ini tidak diterima dia. Jadi dia memang tidak termasuk di definisi bahasa yang tadi. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini nanti yang ada kemungkinan banyak tadi itu kaitannya dengan non-deterministik tadi ya. Yang tadi saya tanyakan terkait non-deterministik. Tapi ini sudah dibawa ke otomatanya ya. Cuman kuncinya itu tadi ya. Ada banyak kemungkinan tadi itu. Itu yang menjadi ciri khasnya si non-deterministik. Kalau yang diterima ya kita lihat secara jelas misalkan yang 1 1 0 1 0 A B 1 0 C. Nah, ini diterima ya. Kalau kita secara langsung memang kelihatan jelas, tapi nanti supaya diterapkan di komputasi kan harus dibuat sistem yang seperti ini nih. Nah, nanti kita buat desain diagramnya. Oke ya, ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut ya, gimana mendesain diagram yang seperti ini kalau definisinya yang diberikan. Oke, ini Lex Analyzer. Oke, nah ini pada TBFO permasalahan di definisian. Nah, ini kita belajar tentang notasi-notasinya ya. Jadi bahasa atau language ini kita notasikan dalam notasi L. Adalah sebuah himpunan dari string atau word atau kata. Terus inputan yang dimasukkan ke ini ya, ke mesin otomatanya itu disebutnya string. Stringnya itu notasinya X. Ya, jadi X ini adalah string yang akan kita coba. Dia ini enggak kalau dimasukkan ke mesin otomata itu, dia kesimpulannya apa? Apakah si X ini termasuk di bahasa L ini atau tidak gitu ya? Nah, ini kan masalahnya ya. Masalahnya adalah menentukan apakah X ini anggota di L atau tidak. Nah, jadi kesimpulannya kan iya atau tidak ya. Nah, kita mendesain mendesain aturannya itu dengan itu tadi, dengan diagram otomata tadi. Jadi ada state, terus ada panahnya, lalu
ada state tujuan ya. State tujuan itu yang yang membuat kita bisa mengetahui itu diterima atau tidak. Nah, ini ya, mesin menyelesaikan masalah L dengan menerima atau menolak X tadi. Nih. Oke, nah ini notasi-notasi yang dipakai. Jadi ada yang disebut alfabet. Alfabet ini notasinya sigma. Ini adalah sebarang himpunan terhingga ya. Simbol-simbol. Ya, jadi sebenarnya simbolnya bisa bebas ya. Tidak harus angka, tidak harus huruf. Bisa kombinasinya atau bisa simbol-simbol yang lain. Misalkan mau notasi lingkaran, notasi segitiga, kotak ya bisa saja ya. Yang penting di simbol gitu. Nah, ini contohnya ya, misalkan ada alfabetnya itu himpunan yang isinya 0 sama 1 gitu ya. 0,1 ya, berarti ada 2 ya. Ada 2 anggota di alfabet yang ini. Nah, ini biasanya 0 dan 1 ini kita sebut sebagai karakter ya. Karakter yang ada di alfabet ini. Terus ini yang kedua, contohnya alfabet isinya huruf kecil. Dari A sampai Z. Nah, ini contoh juga. Terus ada juga alfabetnya semua karakter ASCII. Itu ada berapa? Ada yang 256 ya, karakter ASCII ya. Tapi sebagian ada yang bisa tercetak, ada yang tidak bisa tercetak gitu. Ya, ini contoh-contoh alfabet. Nah, terus dari alfabet itu nanti kita bisa bentuk yang disebutnya string atau notasinya W. Ini sebenarnya W-nya W kecil ya, bukan W besar. Karena string ini biasanya kan satu objek saja ya. Biasanya kalau yang huruf besar ini adalah himpunan, ini harusnya huruf kecil ya. Oke, jadi ini adalah string, dia adalah sebuah barisan terhingga, simbol-simbol dari alfabet sigma tadi. Jadi artinya dari alfabet tadi. Nih, misalkan kita punya alfabetnya yang 01. Terus kita coba merangkai suatu barisan atau suatu rangkaian gitu ya, yang dibentuk dari karakter-karakter yang ada di alfabet ini. Berarti antara 0 atau 1. Nah, ini kalau kita susun-susun, ya salah satu kemungkinannya kan ini. 01, 001, 01. Ini jadi suatu word atau suatu string. Ya, ini jadi string yang dibentuk dari alfabet 01. Selain ini ya ada banyak ya, sampai tahingga bahkan ya. 1010 atau 1 semua atau 0 semua gitu. Itu string ini. Atau kita sebutnya string biner ya biasanya. Kalau 01 kan biner. Binary string. Tapi sebenarnya biner itu juga tidak harus 01 sih sebenarnya, tergantung kita definisikan. Karena biner itu kan sebenarnya ada 2 ya, ada 2 kemungkinan karakter itu ya. Cuman ya yang umum kita pakai ya kalau biner itu 01 gitu. Oke. Terus ini dari alfabet yang kedua. Dari alfabet A sampai Z itu bisa dibentuk string while. Ya, string while ini berarti dari huruf-huruf ini ya, huruf-huruf di sini nih. Oke. Terus yang ini kalau dari semua karakter ASCII, ya ini bisa ada huruf besar, ada huruf kecil, ada simbol-simbol juga bahkan ya. Ada angka. Ya ini nanti bisa macam-macam kalau dengan alfabetnya semua karakter ASCII. Ini contohnya seperti ini. Ya, itu definisi untuk alfabet dan string. Nah, ini selanjutnya seperti yang saya katakan tadi ya, ada yang namanya string kosong. Jadi kalau string kosong itu sebenarnya kan tadi kalau kita lihat ya, string itu adalah suatu rangkaian yang dibentuk dari alfabet, ya karakter yang ada di alfabet. Nah, tapi kita bisa nggak membentuk karakter yang kita membentuk suatu rangkaian, tapi tidak mengambil karakternya. Artinya kalau di sini kemunculannya 0 gitu. Ya ini sama saja gini. Misalkan kalian punya himpunan, terus kalian membuat subhimpunannya atau himpunan bagian. Tapi membentuk himpunan bagiannya tidak mengambil satu anggotanya pun gitu. Itu kan akan menjadi himpunan kosong. Begitu juga di sini. Kalau string yang dibentuk dari alfabet tapi kalian nggak mengambil karakternya, itu akan menjadi string kosong ya. Disebutnya epsilon, dinotasikan epsilon. Nah, ini epsilon tadi. Di sini dituliskan string dengan 0 kemunculan dari alfabet. Artinya ya karakter dari alfabet ini tidak ada yang muncul.
Tapi itu tetap kita sebut string juga, yaitu string kosong. Ya. Oke, nah ini udah string kosong. Selanjutnya, notasi untuk menentukan panjang dari suatu string. Nah, jadi kalau panjang dari suatu string kan sama aja menghitung jumlah simbol ya yang ada di dalam string itu. Misalkan ini tadi epsilon ini kan tidak ada alfabet yang muncul ya, berarti kan panjangnya 0. Nah, kalau misalkan ini 10101, ini panjangnya berapa nih? 5 ya. Panjangnya 5 ya. Karena kalau alfabetnya 0 sama 1 tadi, ya tinggal kita hitung nih ada berapa banyak simbolnya. Nah, berarti ada sebanyak ini. Oke, dan seterusnya ya. Ini panjang dari string. Terus selanjutnya perpangkatan alfabet. Nah, jadi perpangkatan alfabet ya. Kan tadi kita punya alfabet itu adalah himpunan sebarang simbol ya yang akan kita pakai nantinya gitu ya. 0,1 atau ABC sampai Z. Nah, itu ternyata ada notasi perpangkatannya juga. Jadi kalau misalkan tidak ditulis pangkatnya, ini sebenarnya sama dengan pangkat 1 ya. Jadi kalau alfabetnya diberikan 0,1, berarti kalau sigma pangkat 1 ya sendiri gitu ya, sama ya. Nah, tapi kalau sigma pangkat 0, itu isinya adalah string kosong. Jadi anggota di dalam sigma 0 itu adalah string kosong. Jadi bukan artinya sigma 0 itu sama dengan himpunan kosong ya. Dia adalah suatu himpunan yang mempunyai isi, tapi isinya itu adalah string kosong di sini. Oke. Nah, selanjutnya kalau untuk yang pangkat 2, ini artinya apa? Alfabet pangkat 2 ya, sigma pangkat 2, isinya itu adalah string-string yang didapatkan dengan merangkai ya. Simbol yang ada di sini ini 2 kali gitu maksudnya. Maksudnya ini jadi ada 2 hal, panjangnya 2 gitu ya. Panjangnya 2. Karakter pertama diambil dari alfabet ini, karakter kedua juga diambil dari sini. Tinggal memilih antara 0 sama 1-nya saja. Jadi string yang panjangnya 2 lah intinya gitu. Jadi di sini 00, 01, 10, 11 gitu ya. Jadi untuk yang sigma pangkat 2 ini ada 4 kemungkinan. Nah, ini kalau yang pangkat 3 ini isinya apa nih? Menurut kalian apa isinya? Coba, apa isinya? nol bukan Pak? Ya, betul. Jadi 000, 001, 010, dan seterusnya ya. Nah, itu kira-kira ada berapa tuh isinya? Ada berapa anggotanya? Kalau pangkat 1 kan ini ada 2 ya. Kalau pangkat 2 di sini ada 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Dia Ada 6, Pak. ada 6. Kira-kira ada yang kurang nggak? 9 bukan Pak? 9, Pak. 9. 9. Kira-kira ada yang kelebihan nggak? Jadi belum pas ya. Pasnya berapa nih? 8 Pak. Oh ya, jadi 8 ya. Nah, itu pasnya 8. Ya, jadi banyaknya anggotanya di sigma 3 itu ada 8 anggota. Jadi dari 000, 001, 010 ya, dan seterusnya lah ya, ada 8. Itu sebenarnya kalau kalian menghitung banyaknya ada berapa, itu dipelajarinya di matematika diskrit ya. Itu sebanyak 2 pangkat 3 sebenarnya. 2-nya itu dari sini. Dari banyaknya anggota di alfabet, ini kan ada 2. Terus kalian mau membangun stringnya itu ada 3 digit kan. Jadi 2 pangkat 3. Nah, jadi ada 8 string. Nah, ini kalau misalnya kita buat lebih ini lagi, kalau misalkan 4, ya berarti ada 2 pangkat 4. Isinya ada 16 ya. Berarti sigma pangkat 4-nya ada 16 anggota isinya. Oke, gitu ya. Itu pangkat alfabet. Nah, sekarang kalau misalkan alfabetnya yang ini, dari A sampai Z nih. Ini kan isinya ada 26 ya. 26 anggota di dalam alfabetnya.
Jadi kalau kita cari sigma pangkat 1 ya isinya itu juga ya. Ya A sampai Z itu. Tapi kalau sigma pangkat 2 berarti isinya adalah itu tadi gabungan itu tadi ada 2 ya. Berarti dari AA, AB, AC, AD dan seterusnya ya sampai ZZ gitu ya. Itu kalau sigma kuadrat untuk yang huruf tadi. Nah, itu ada berapa banyaknya? Itu ada sebanyak 26 pangkat 2. Ya, jadi dengan cara yang serupa tadi, tinggal ini ya, banyaknya alfabetnya dipangkatkan, ini nih, pangkatnya berapa nih? Artinya di sini mau panjangnya berapa digit gitu kan. Oke, itu seperti itu ya. Nanti bisa menggunakan alfabet yang lain lagi. Oke, nah selanjutnya ini seperti saya bahas tadi, pernah saya bahas sebelumnya ya, yang di regex tadi. Jadi ada istilah yang disebut klosur. Jadi klosur itu notasinya pakai bintang. Jadi kalau kita punya alfabet itu sigma, berarti klosurnya ya sigma bintang di sini. Sigma bintang. Dia adalah sekumpulan dari semua string yang mungkin dibentuk dari alfabet sigma tadi. Jadi kalau semua string yang mungkin, ya panjangnya bisa berapapun ya. Mulai dari yang panjangnya 0, panjangnya 1, panjangnya 2, 3, dan seterusnya. Sampai panjangnya ya menuju tak hingga gitu ya. Kalau panjang kan nggak mungkin negatif ya. Ya mulai dari 0 tadi. Oke. Nah ini kalau kita daftarkan ya, kita punya alfabetnya 0 sama 1 nih anggotanya. Terus kalau misalnya kita mau coba lihat, yang sigma pangkat 0 ini kan isinya cuma epsilon. Kalau yang sigma pangkat 1 isinya 0 dengan 1. Kalau sigma pangkat 2 ini tadi 00, 01, 10, 11. Terus ada juga sigma pangkat 3 ya. Ada yang 000, 001 dan seterusnya. Nah itu kalau sigma 0, 1, 2, 3 dan itu kalau kita teruskan ya. Jadi ada sigma pangkat 4, sigma pangkat 5 diteruskan sampai menuju tak hingga. Terus itu kita gabungkan semua himpunannya jadi satu. Nah, itu disebutnya ini sigma klosur atau sigma bintang ya, ini ya. Notasinya seperti ini. Nah, isinya pasti semua anggota tadi kita gabungkan. Jadi kita mulai dari ada epsilon, terus ada 0, 1, terus 00, 01, 10 dan seterusnya ya. Jadi ini sampai tak hingga panjangnya. Panjangnya sampai tak hingga, jadi ya banyaknya anggotanya ini tak hingga. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan klosur tadi. Gitu ya. Nah, begitu juga nanti kalau misalkan alfabetnya ini huruf. Jadi A, B, C sampai Z. Berarti sama saja kita mulai dari epsilon, terus string yang satu digit, berarti kan A, B, C, D, seterusnya sampai Z. Terus ada string yang 2 digit, yaitu AA, AB, AC, AD, dan seterusnya ya. Terus string yang 3 digit, dan seterusnya. Jadi akan ada banyak sekali ya, sampai tak hingga di situ. Oke, itu definisi klosur. Sebenarnya ada lagi nih, ada lagi yang disebut klosur positif. Nah, tadi kan pernah ada notasi yang plus tadi ya, notasi klosur positif. Jadi kalau klosur positif, itu mungkin saya tulis saja di sini. Tandanya plus ya di sini ya. Oke, mungkin di mana ya? Di sini. Oke. Nah, ini ya. Kalau yang ini kan klosur yang biasa ya. Kalau yang klosur positif itu notasinya ada nih, ada plusnya di sini. Artinya dia tidak ada kemunculan yang ini, string kosong. Jadi kalau klosur positif itu dimulai dari alfabet pangkat 1. Jadi alfabet pangkat 0-nya tidak ada. Jadi bedanya hanya di situ.
Gitu ya. Itu kalau misalkan yang ini, kalau yang huruf tadi gimana? Kalau misalkan alfabetnya ini isinya A, B, C, sampai Z gitu ya. Berarti kalau misalkan ini pangkat 1 ya sama ya dia sendiri ya. Kalau pangkat 2 tadi ada AA, AB, AC seterusnya ya sampai AZ, tapi di sini nanti masih ada BA gitu ya, BB seterusnya. Akhirnya nanti sampai ZZ gitu. 2 ini dia. Kalau 3 berarti ada 3 digit ya. AAB seterusnya ya. Sampai nanti terakhirnya ya sampai ZZZ gitu. Nah, berarti kalau misalkan sigma pangkat klosur ya, maksudnya yang bintang tadi, ini gabungan semuanya ya. Dari epsilon, terus yang A sendiri, B sendiri, sampai seterusnya ya. Ada yang 2, terus ada yang 3 ya, seterusnya. Sampai tahingga tentunya nih. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang klosur positif, itu sama aja, tapi tinggal menghilangkan ininya. Jadi tidak ada string kosong di sana. Ini seterusnya ya. Banyak. Oke. Ini bedanya. Nah, sekarang kalau misalkan gini. Tadi kan di alfabet ini itu isinya kan simbol ya. Ini contoh yang lain. Isinya simbol. Saya bisa nggak ngasih simbolnya itu 00-nya jadi 1 digit gitu. Jadi ini sebenarnya 00 ini satu simbol. Terus 11 ini juga satu simbol. Kan bisa saja ya, itu kan tergantung kita mendefinisikannya. Ini mau pakai simbol apa gitu. Nah, berarti kalau misalkan nanti kalian mau bentuk sigma pangkat 1 ya tetap ini juga. Ya, sigma pangkat 1-nya tetap ini. Nah, kalau sigma pangkat 2-nya apa nih? Buatnya bukan 2 digit, tapi jadinya 4 ya. Nah, karena ini dianggap jadi satu simbol, 00, 00, terus 00, 11, 1100, terus 1111. Jadi sebenarnya ini dianggap jadi satu karakter kalau seperti ini. Ya memang ini kasus yang khusus ya, karena kita definisikannya unik seperti ini. Tapi kan bisa saja kan seperti itu ya. Anggap saja mungkin ini jadi notasi yang lain itu. Misalkan ini segitiga dengan kotak gitu ya. Nah, jadi ini kan nanti sama juga ini. Terus ininya jadinya apa? Segitiga, segitiga, terus segitiga kotak, kotak segitiga, terus kotak-kotak. Nah, gini. Kan bisa aja ya. Intinya di sini dia mengkombinasikan ya, bukan kombinasi bahkan ya, permutasi. Karena urutannya diperhatikan ya. Ya dia mengkombinasikan dengan urutan yang diperhatikan gitu ya. Jadi permutasi. Nah, dari sini dibentuk seperti ini. Itu ya. Jadi memang bergantung dengan alfabet yang kita pakai itu. Oke ya, seperti itu. Nah, tadi kan kita punya himpunan string tadi ya, himpunan alfabet tadi. Itu sebenarnya bisa dilakukan operasi yang ada di sana. Nah, operasi yang ada di string itu salah satunya ini. Ini mungkin kalian waktu belajar pengantar komputer 1 ya, di Excel itu akan ada ini ya, ada tadi fungsi ini nih, concatenation. Yang mana ini bisa menyambungkan dua isi dari sel itu ya. Dua string lah itu ya, disambung jadi satu. Nah, jadi ini adalah operasi penyambungan string. Jadi kalau misalnya kita punya punya string X dan string Y, ini bisa kita sambung jadi string XY. Jadi menuliskannya gini, ya string X yang dilanjutkan dengan string Y. Jadi X-nya misalkan ini, Y-nya ini, kalau disambung jadinya gini gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan kita punya string X, tapi disambung dengan epsilon. Epsilon itu kan tadi apa? String kosong ya. Nah, ini sebenarnya sama saja kalau misalkan kalian punya himpunan, terus digabung dengan himpunan kosong. Kan akan menjadi dirinya sendiri ya. Nah, ini juga berlaku gitu. Jadi kalau kita punya string X, terus kita sambung atau kita concat dengan epsilon, dia akan menjadi X itu sendiri. Nah, jadi seperti ini. X disambung epsilon jadi X,
Ya, atau sebaliknya juga ya. Misalkan epsilonnya yang di sebelah kiri, kita sambung dengan X ya tetap jadi X juga gitu. Jadi kalau misalkan 110 disambung dengan epsilon ya tetap 110 ya. Gitu juga ya. Nah, ini adalah operasi penyambungan. Operasi gabungannya nggak ada ya di sini. Oke, mungkin lebih detailnya nanti di materi regex ya nih ya. Jadi sebenarnya satu lagi itu operasi ini penggabungan, tapi himpunan sih harusnya. Himpunan, sebentar. Oke. Nah ini ya, ini definisi bahasa secara umum, sekumpulan string dari satu alfabet. Nah, jadi sebenarnya kalau sigma closure tadi, itu kan dia menghimpunkan semua kemungkinan yang ada gitu ya. Yang penting dari karakter-karakter yang ada di alfabet itu dikombinasikan, terus dipermutasikan, jadi ada kemungkinannya banyak sampai tak hingga. Nah, tapi kan kita misalkan ingin membuat atau ingin mengambil himpunan bagiannya yang memiliki aturan tertentu saja, jadi memiliki kriteria tertentu. Nah, itulah yang kita sebut dengan L tadi, bahasa. Jadi bahasa itu adalah himpunan bagian dari ini tadi. L itu himpunan bagian dari sigma closure. Jadi kita ambil himpunan bagiannya yang memiliki sifat-sifat tertentu aja. Nah, sifat tertentunya itu sesuai yang dengan didefinisikan. Jadi misalkan dari kemungkinan ini tadi, string biner tadi yang sampai tak hingga ini, kita cuma mau mengambil himpunan bagiannya dengan kriteria misalkan string yang jumlah nolnya itu ada sebanyak genap. Nah, berarti kan kita ambil aja yang nolnya itu ada sebanyak genap. Jadi ada beberapa yang termasuk di sana, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Nah, itulah L tadi. Makanya disebutkan dia himpunan bagian dari sigma closure. Nah, contoh lagi misalkan sekumpulan kata baku dari bahasa Inggris. Nah, jadi kalau seperti ini, bahasa Inggris ya, sigma closure-nya apa nih? Ya, himpunan kata-kata yang bisa dibentuk dari huruf-huruf gitu. Jadi huruf dari A sampai Z, itu kalau kita susun-susun kan bisa sampai tak hingga ya, banyaknya ya. Ada yang panjangnya 1 digit, 2 digit, dan seterusnya. Tapi di antara itu kan ada kata yang tidak bermakna. Atau mungkin kata yang bermakna tapi dalam bahasa lain gitu ya, bukan bahasa Inggris. Mungkin bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Nah, jadi kalau misalnya yang kita ingin susun adalah himpunan bahasa yang himpunan kata baku dari bahasa Inggris. Nah, itu berarti kan kata-kata yang dalam bahasa Inggris saja yang kita himpunkan. Itu menjadi si himpunan L ini. Terus sekumpulan kode program yang sah dari bahasa pemrograman C. Nah, jadi kita misalkan bahasa pemrograman, kalau misalkan ada bagian yang tidak sesuai penulisannya atau ada yang kurang, nah itu kan nanti akan terjadi error. Jadi error itu yang tidak sah gitu maksudnya. Nah, jadi kalau kemungkinan kode program yang sah atau yang benar, yang tidak error ketika dijalankan, nah itu bisa dihimpunkan jadi satu kumpulan ini, bahasa L ini tadi ya, sekumpulan kode program tadi. Tuh ya. Terus ini tadi yang ini, oh kalau ini semuanya ya, ini L-nya semuanya. Jadi L ini bisa juga semuanya ini, tergantung definisinya. L-nya maunya yang seperti apa. Gitu. Oke ya, oh, ini sudah habis ya. Oke lah, mungkin kita akan lebih detail yang minggu depan ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya? Atau saya mau nanya yang ini deh, saya yang tanya nih coba. Jadi misalkan ya yang tadi nih, kan kita punya alfabetnya
isinya 00 sama 11. Ini dianggap jadi satu simbol ya. Nah, berarti kalau seperti ini, oh sebentar, gini aja. Oh ya udah apa. Nah, ini misalkan string A gitu ya. String A seperti ini. Terus kalau saya mau nyari panjangnya A, tadi kan notasinya seperti ini ya. Ini kira-kira berapa nih panjangnya si A ini? Ada yang tahu nggak nih? Ya, 3 ya. Oke. Oh ya, ini kalau menjawab, ini on mic saja nggak apa-apa ya. Dinyalakan aja audionya kalau ini. Ya betul ya, jadi jawabannya 3. Karena tadi kita definisikan alfabetnya itu gini ya. Alfabetnya ini 00 dan 11 itu. Oke. Jadi memang bergantung dengan itu. Oke, sepertinya untuk yang materi terkait closure itu di minggu depan ya kalau nggak salah ya. Sorry, ini di FA. Di regex ya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oh iya, sebentar. Ini tadi yang belum ini bagaimana kalau kita punya alfabet yang berbeda. Oke. Jadi misalkan gini, kita punya alfabet sigma satunya isinya 01, tapi kita punya yang kedua gitu ya. Alfabet yang kedua isinya A, B, C. Nah, gini. Terus tadi kan kita punya ini ya, operasi penyambungan ya. Operasi penyambungan itu kan bisa dilakukan antar alfabet ya. Jadi kalau misalnya kita mau coba alfabet 1 yang disambung dengan alfabet 2. Nah, ini isinya apa ini? Artinya kan kita mengambil satu ini ya, satu karakter yang ada di alfabet 1, diambil sebarang, terus disambung dengan sebarang karakter juga ya, satu karakter yang ada di sini, alfabet 2. Jadi kemungkinannya bisa 0A, 0B, 0C, terus 1A, 1B, 1C gitu ya. Nah, jadi ada berapa ini? Ada 6 ya. Ada 6 anggotanya di sini gitu. Nah, seperti itu. Terus kalau ini sigma 2 disambung dengan sigma 1 isinya apa ini? Ya, kebalikannya berarti kita ngambilnya dari 2 dulu ya. Berarti A0 terus B mungkin urutannya A dulu ya. A0, A1 terus B0, B1, C0, C1 ini. Nah, ini menurut kalian ini sigma 1 sambung sigma 2 sama nggak dengan sigma 2 sambung sigma 1? Iya, sama atau tidak? Sama, Pak. Beda, Ya, Pak. yakin. Sama atau beda nih? Ada yang beda, ada yang sama. Kok jawaban kalian tidak sama? Gimana? Sama atau beda? Kan di sini 0A nih, di sini A0. Itu adalah dua string yang berbeda ya. Nah, jadi sebenarnya di sini operasi penyambungan atau concatenation tadi itu tidak bersifat komutatif ya. Jadi kalau dipertukarkan gini akan menghasilkan yang tidak sama ya, tidak selalu sama bahkan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi beda antara 0A, A0 ini. Sama saja nanti kalau kalian anggap ini apa misalkan seperti ini ya. Misalkan ini
dalam menuliskan kode program gitu. Ada yang bertukar nih, misalkan kurungnya, buka kurung sama tutup kurungnya ketukar. Nah, itu kan tidak akan berjalan nantinya ya. Jadi itu akan berbeda hasilnya. Ya, jadi ini tidak akan sama. Tapi kalau misalkan untuk sigma yang sama, sigma 1 disambung sigma 1, ya ini kalau di komutatif ya sama saja ya, karena ini juga objek yang sama. Gitu. Ini kan hasilnya 0, 0 tadi ya. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Oke, ya, seperti ini. Oke, terus nah ini bisa juga misalkan sigma 1 nih. Terus sigma 2 setelah disambung sebelum ke situ mungkin ini dulu. Sigma 1 kalau di closure ini jadinya apa tadi? Semuanya ya, epsilon, 0, 1, apa lagi? 0, 1, 1, apa ya? Oh, 0, 0 belum. 0, 0 dulu ya, 0, 1, 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Terus kalau misalkan sigma 2 closure, dia mulai dari epsilon juga. Epsilon, terus di sini ya A ya tapi ya. Ini kan tadi ada 3 ya, 3 huruf A, B, C aja. Berarti A, B, C, terus AA, AB, AC, seterusnya ya. BA, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya kita sambung gimana nih? Sigma 1 closure disambung dengan sigma 2 closure. Jadinya apa ini ya? Berarti kan kita ini ya, mengambil satu dari sini disambung dengan mengambil satu dari sini. Nah, ini semua kemungkinannya harus ini ya, didapatkan ya. Jadi kalau misalkan ini nih, epsilon disambung dengan epsilon ya, jadinya pasti epsilon juga ya. Jadi epsilon string kosong disambung string kosong jadinya string kosong juga. Terus kalau misalkan ini 0 disambung epsilon jadi 0. 1 disambung epsilon jadi 1. Jadi semua ini nanti kita pasangkan dengan si epsilon. Akhirnya ya sama dengan dirinya sendiri gitu ya. Seterusnya. Nah, tapi ini belum selesai. Sekarang gimana kalau menyambungkan ini dengan yang kedua dari sigma 2 ini. Nah, berarti epsilon disambung dengan A jadinya A ya. Epsilon A itu kan sama dengan A. Terus 0 disambung dengan A jadinya 0A. Terus 1 disambung dengan A, 1A ya. Seterusnya nih. Jadi ada 0A dan seterusnya. Nah, ini sudah selesai? Ternyata belum ya. Karena ini kan masih panjang. Masih panjang ya di sini ya. Dan ini memang dilakukan seterusnya. Jadi sampai tak hingga. Jadi ada B, terus 0B, 1B ya, seterusnya. Terus nanti di sini ada AA ya. AA, terus 0 AA, terus ada 1 AA, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini kalau mau menjabarkan isinya dari sigma 1 closure, sigma 2 closure. Oke. Nah, terus ini nanti kalian bisa juga cek kalau yang ini seperti apa nih. Hasilnya pasti akan berbeda. Tuh ya. Oke. Sebenarnya ada juga notasi ini ya, penggabungan, tapi di slide itu tidak ada ya. Jadi kalau penggabungan itu notasi di sini pakai plus. Jadi kalau misalkan ada sigma 1 ditambah dengan sigma 2, ini artinya digabung. Kalian tinggal menggabungkan aja isinya. Jadi kalau tadi ini 01, ini ABC, kalau digabung ya jadi satu gini. Ya, digabung saja. Kalau ada yang berulang nanti dituliskan satu kali saja. Ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih kalau begitu. Kalau sigma 1 closure ditambah dengan sigma 2 closure, ini apakah sama enggak dengan sigma 1 tambah sigma 2 yang diklosurkan? Nah, ini buat PR aja deh ya. Nah, ini juga ada dua deh. Satunya itu yang disambung.
sigma 1 closure disambung dengan sigma 2 closure. Ini sama nggak dengan sigma 1 disambung sigma 2 di-closurekan. Oke ya, ini buat tugas saja. Nanti dikumpulkan minggu depan deh. Ini alfa sama alfa 1 alfa 2-nya sama dengan yang tadi ya. Alfabetnya maksudnya yang ini nih. Ya. 01 ini sigma 1, ini ABC untuk yang sigma 2. Ya, jadi tugasnya ini aja deh. Tugasnya mau sendiri atau berkelompok mengerjakannya? Gimana? Halo? Keputusan Bapak aja. Ya, gimana? Suara kalian nggak masuk loh. Ini kalian yang belum berbicara atau memang saya nggak dengar ya? Berbicara, Pak. Halo? Oke. Yaudah. Ini biasanya kalau saya kasih tugas berkelompok sih ya. Oh, nanti spesifikasinya saya tulis di ini aja. Di Google Classroom ya. Nanti kalian upload di sana juga. Oke ya, itu seperti itu untuk yang hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah cukup jelas? Maaf Pak, untuk kunci presensi apa Pak ya? Gimana? Kunci Oh presensi iya, Pak. buat presensi ya. Bentar, ini saya ketik aja deh di sini. Apa ya, ini kalian ketikin aja deh. Nah, itu tuh, kunci presensinya finite automata aja. Ya udah, jadi kalian bisa isi presensinya yang hari ini di situ ya. Jangan lupa tanggalnya juga ya, tanggalnya disesuaikan. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, kalau sudah cukup ya, mungkin perkuliahannya sampai sini. Oh ya, ini kalian menyalakan dulu kameranya, saya screenshot dulu. Silakan dinyalakan. Oke, sudah. Oke, baik. Kalau gitu untuk perkuliahannya sampai sini ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan ya. Nanti lebih jelasnya saya rilis spesifikasinya di Classroom. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak.